anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Lisna pada pembelajaran IPS yang ke-13. Nah, sebelum itu, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Mari kita lihat video hari ini dengan materi bentuk muka bumi. Lihat tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan tentang 2 tenaga pembentuk muka bumi. 2. Memberikan contoh bentuk-bentuk muka bumi akibat tenaga endogen dan eksogen. 3. Mendeskripsikan berbagai konsep bentuk muka bumi. 4. Mendeskripsikan bentuk muka bumi di dasar laut. 4.11 Membuat rangkuman materi tentang bentuk muka bumi. Mari kita lihat penjelasannya. Apa itu bentuk muka bumi? Nah, bentuk muka bumi adalah suatu kenampakan yang terlihat pada permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan. Ada beraneka ragam bentuk muka bumi, baik di darat maupun di dasar laut. Nah, keanekaragaman bentuk muka bumi ini disebabkan oleh 2 tenaga pembentukan muka bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Nah, tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Yang berikut tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merombak atau merusak muka bumi. Contohnya air, angin, panas matahari, dan makhluk hidup. Ya. Dari contoh ini anak-anak pasti tahu air kenapa bisa merusak muka bumi, angin kenapa bisa merusak, dan panas matahari, dan sebagainya. Lihat perwujudan tenaga endogen antara lain. A. Vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam perut bumi atau aktivitas gunung api. B. Tektonisme, yaitu pergeseran lapisan kulit bumi secara vertikal maupun horizontal. C. Seisme atau gempa bumi, yaitu bergetarnya lapisan kulit bumi karena tektonisme, aktivitas gunung api, dan reruntuhannya. Lihat gerak lempengan tektonik. Lihat ada gambar di sini, gambar tektonik. Yang berikut, peristiwa vulkanisme atau gunung api meletus. Yang berikut, gambar gempa bumi. Ini banyak merusak ya. Yang berikut, perwujudan tenaga eksogen antara lain. A. Pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan pada kulit bumi karena pengaruh cuaca, curah hujan, suhu, kelembaban udara, angin, dan makhluk hidup dalam jangka waktu lama. B. Erosi, yaitu proses pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan. C. Sedimentasi, yaitu pengendapan material hasil pelapukan dan erosi yang dibawa oleh air, gletser, dan angin ke tempat yang lebih rendah. Lihat gambar pelapukan. Ini ada gambar gunung di sini. Ada gambar gunung, lihat ada pohon yang sudah lapuk. Lihat yang kedua gambar, batu ini dihiasi oleh lumut. Ini bisa membuat batu juga lapuk. Di sini juga ada gambar batu yang selalu dihujani oleh hujan dan ada juga dengan panas matahari mengakibatkan batu itu bisa akan lapuk. Yang berikut erosi. Lihat gambar erosi di sini. Ini pengikisan. Setiap air hujan turun bisa mengakibatkan erosi di sini, pengikisan tanah. Yang berikut sedimentasi. Sedimentasi ini air dari permukaan yang tinggi ini turun akan ke sini membawa lahar. Dia akan mengendap di tengah-tengah ini, sama juga dengan di bawah ini. Yang berikut, contoh bentuk muka bumi di daratan akibat tenaga endogen. 1. Dataran rendah, yaitu
daerah datar yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. 2. Dataran tinggi atau plato, yaitu daerah datar yang memiliki ketinggian antara 600 sampai 800 meter di atas permukaan air laut. 3. Bukit adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. 4. Perbukitan adalah deretan bukit yang memiliki ketinggian tidak sama. 5. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas, memiliki puncak dan kaki gunung. 6. Pegunungan adalah deretan gunung-gunung yang memiliki ketinggian berbeda-beda. Yang berikut 7. Lembah adalah daerah ledokan atau cekungan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya dan biasanya terletak di antara pegunungan atau perbukitan. 8. Danau adalah cekungan atau ledokan di daratan yang terisi oleh air. 9. Rawa adalah daerah di daratan yang selalu becek digenangi oleh air. 10. Lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. 11. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Lihat contoh bentuk muka bumi di daratan akibat tenaga eksogen. 1. Ngarai atau canyon adalah lembah yang curam, dalam dan di dasarnya mengalir sungai. 2. Peneplain adalah daratan yang berangsur-angsur mengalami pengikisan sehingga ketinggian daratan tersebut hampir sama dengan permukaan air laut. Yang ketiga, sungai adalah aliran yang besar dan memanjang yang mengalir terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. 4 adalah cliff, lereng dengan dinding bagian atas menggantung karena dinding bagian bawah terkikis oleh gelombang air laut. 5. Delta adalah tanah endapan di muara sungai yang biasanya berbentuk segitiga. Fjord adalah teluk yang berasal dari lelehan gletsar atau glasier, yaitu tumpakan es yang sangat tebal dan berat. Lihat bentuk muka bumi atau relief di dasar laut, di antaranya 1. Dangkalan kontinental shelf adalah dasar laut yang melandai dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Contohnya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. 2. Lereng benua adalah daerah kelanjutan dari dangkalan yang kedalamannya antara 200 sampai 400 meter. Lubuk laut atau beken atau basin adalah dasar laut dalam bentuknya bulat, cekung, terjadi akibat tenaga tektonik. 4. Palung laut atau trok adalah dasar laut yang dalam, sempit, curam, dan memanjang seperti corong yang terjadi akibat retakan di dasar laut. 5. Ambang laut adalah bagian dasar laut yang dangkal yang memisahkan dua laut yang lebih dalam. 6. Punggung laut adalah perbukitan di dasar laut yang apabila muncul ke permukaan laut menjadi deretan pulau-pulau. 7. Gunung laut adalah gunung yang muncul di permukaan laut yang kakinya berada di dasar laut. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Lihat gambar dataran rendah. Yang berikut dataran tinggi. Lihat ada bukit di sini. Yang berikut ada gunung.
Yang berikut ada perbukitan, ini gunung berbukit-bukit. Lalu ada di sini pegunungan. Dia pegunungan beda dengan perbukitan. Lihat di sini ada danau, ini danau Kalimutu. Lihat ada delta, ini yang dimaksud dengan delta tadi, ini ada sungai di sini yang ke bawah dia membentuk segitiga. Yang berikut adalah lembah. Nah, lembah ini ada sungai, ini ada di antara dua gunung. Ini namanya lembah. Yang berikut adalah sawah. Yang berikut ini patahan. Patahan ini lihat kalau ada jalan yang sementara gini, ini desa namanya yang jalan yang rusak. Ini lipatan. Ini lipatan jalan juga bergelombang, berlipat-lipat. Itu anak-anak pasti tahu. Yang berikut sungai. Sungai juga pasti anak-anak juga tahu. Lihat ngarai. Ini yang adalah ngarai. Ya. Lihat. Lihat di sini ada ngarai. Itu lembah yang curam ya. Ini ada di sini lembahnya, ini yang curam dan di dasarnya mengalir sungai ini, di dalamnya ini ada sungai. Itu namanya ngarai. Ini peneplain. Gambar peneplain ini itu daratan yang berangsur-angsur mengalami pengikisan. Ini ketinggian daratan hampir sama dengan permukaan air laut ini ya. Ya. Yang berikut ada gambar slip. Ini slip ini yaitu lereng dengan dinding bagian ini ya. Ini batu yang tergantung. Ya. Bagian atas menggantung karena dinding bagian bawah terkikis oleh gelombang laut. Makanya batu ini batu namanya batu tergantung. Begitu. Ini fort. Lihat di situ itu teluk yang berasal dari lelehan gletser yang tadi ini. Atau glasiar, ya itu tumpahan es yang sangat tebal atau berat. Yang berikut. Ini bentuk muka bumi relief dasar laut. Yang ada berapa tadi? 6 ya 7. Ini lihat. Ini ada daratan yang ada dalam gambarnya ada tanam pohon kelapa. Lalu turun ke bawah ini adalah shelf atau dangkalan. Yang ke bawah lagi ini lubuk laut. Lalu yang ke atas dasar laut lagi ini ambang laut. Lalu kalau turun ke bawah yang membentuk corong ke bawah ini adalah palung laut. Kalau yang naik ke atas lagi ini namanya gunung laut. Iya. Yang berikut. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, submateri berikutnya ada cuaca dan iklim. Nah, itu pertemuan nanti yang akan hari Selasa depan. Tapi kalau anak-anak bertanya, Ibu ada tugas atau tidak? Lihat dalam materi, tujuan pembelajaran materinya 4.1. Hanya diminta anak-anak hanya merangkum materi tentang bentuk muka bumi. Ya. Sekian dan terima kasih.